Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan titik stasioner. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa yang disebut titik stasioner adalah titik di mana sebuah fungsi berhenti sejenak. Jadi jika digambarkan bisa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa jadi seperti ini. Nah, kurvanya naik kemudian turun, maka di puncak sini ya dia akan mengalami berhenti sejenak sepersekian detik, atau mungkin turun kemudian naik, maka di sini dia juga berhenti sejenak, atau bisa juga naik belok naik di sini ya, atau turun belok turun di sini. Nah, titik ini jika namanya adalah X1, Y1, maka X1, Y1 itu disebut titik balik maksimum. Yang di sini misalnya X2, Y2, maka X2, Y2 disebut titik balik minimum. Kemudian ini ya, misalnya namanya X3, Y3 atau yang lain, dia namanya titik belok. Untuk kasus yang pertama X1, Y1 disebut titik balik maksimum, Y1 disebut nilai maksimum. Kasus yang kedua X2, Y2 disebut titik balik minimum, Y2 namanya nilai minimum. Untuk kasus yang ketiga seperti ini dia disebut titik belok. Tidak ada nilai belok, adanya hanya titik belok. Kira-kira seperti itu yang akan kita pelajari di stasioner ya, materi tentang stasioner. Yang perlu diingat bahwa sebuah fungsi mencapai titik stasioner syaratnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Langsung saja kita ambil contoh. Misalnya kita disuruh menentukan titik stasioner dari sebuah fungsi fx sama dengan sin x min 30 derajat. Tentukanlah titik stasionernya. Maka langkah pertama tentu saja kita harus mencari turunan pertamanya sama dengan 0. Ingat, di video sebelumnya saya sudah membahas cara menurunkan fungsi trigonometri. Kita menggunakan metode pahurung, pangkat, fungsi, dan kurung. Ini menyatakan urutan apa yang harus diturunkan terlebih dahulu. Pertama kali pangkatnya, kemudian fungsinya, baru yang di dalam kurung. Nah, sekarang kita turunkan pangkatnya. Di sini 1 ya. Pangkat itu artinya adalah pangkat selain 1. Jadi kalau pangkat 1 seperti ini, walaupun tidak ditulis dia akan sin pangkat 1, tidak usah diturunkan pangkatnya. Jadi langsung ke fungsinya. Fungsinya apa? Sin. Turunan dari sin adalah cos. Cos x min 30 derajat kalikan rung di dalam kurung. Di dalam kurung x min 30 turunannya adalah 1. Kali 1 tidak usah ditulis sama dengan 0. Nah, selanjutnya cos x min 30 derajat sama dengan, kita cari cos yang nilainya 0 adalah cos 90 atau 270 juga boleh, sama saja, salah satu ya. Kita lanjutkan. Ini berarti x min 30 sama dengan 90 plus K kali 360. Ini yang pertama. Atau negatifnya, X min 30 sama dengan min 90 plus K kali 360. Materi ini sudah kita pelajari di kelas 11, yaitu tentang persamaan trigonometri. Selanjutnya mari kita cari nilai X yang memenuhi. X sama dengan 120 plus K kali 360. Yang kanan X sama dengan min 60 plus K kali 360.
Kemudian kita jalankan K-nya ya. Ingat selangnya di sini kita batasi saja antara 0 sampai 2pi atau 360 derajat. Baik, K-nya kita jalankan 0 misalnya. Kalau min 1 dia di luar ini 0, maka X-nya adalah 120 tambah 0, 120 derajat. Kemudian yang kanan K-nya kita jalankan 1 ya, 300. Jadi ada 2X yaitu 120 derajat dan 300 derajat. Nah, X sama dengan 120 dan X sama dengan 300, inilah yang menyebabkan fungsi mengalami atau berada di titik stasioner. Nah, titiknya berapa? Kita tentukan Z-nya atau Fx-nya. Tinggal kita substitusikan 120 derajat ini ke fungsi awalnya, bukan ke turunannya ya. Ingat, disubstitusi ke fungsi awalnya. Berarti Fx sama dengan sin 120 min 30 sin 90 berarti 1. Maka dia menghasilkan titik di sini 120 derajat. Ini baru saya tulis lengkap, koma 1. Bagaimana dengan 300? Fx sama dengan, kita substitusikan sin 270 adalah min 1. Berarti di sini menghasilkan titik 300 derajat, koma min 1. Nah, dua titik ini disebut titik stasioner. Nah, jenisnya yang mana? Apakah dia maksimum, dia minimum, atau dia titik belok? Akan kita bahas pada video saya bagian kedua. Terima kasih.